Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, I want to talk about out of the box thinking. Sebenarnya salah satu guru saya untuk memaksa saya bisa berpikir out of the box itu adalah sesepuh di perkebunan teh ini, Bapak Rahmat Badrudin bin Haji Badrudin itu. Ada di sini beliaunya. Jadi ketika beliau di awal tahun 2000-an, saya pulang dari Australia itu, uh, menjadi ketua asosiasi teh. Jadi sebenarnya pada tahun 2000-an itu sudah dirasa bahwa ada kemandekan gitu ya, di perkebunan teh ya. Jadi istilahnya bagaimana ya, gregetnya culture budaya kerja di perusahaan negara sama perusahaan swasta gitu kan. Dan budaya kerja di petani kan beda. Jadi istilahnya untuk mengejar sesuatu itu ya harus berpikir out of the box itu. Kemudian ada pertemuan asosiasi teh. Beliau sebagai ketuanya panggil saya, Jo, you have to think about out of the box, any suggestion gitu. Saya bilang ya, salah satu pembicaranya jangan orang teh gitu, supaya gimana sih memandang teh itu. Akhirnya saya propose, oh ya kawan saya dari ISNET gitu kan, Jamaah Pengajian Mancanegara Islamic Network. Siapa itu? Ya, Imam Prasojo gitu. Oh ya, kebetulan saya Pak Rahmat Badrudin juga di Lion Club ya, kalau Lion Club ya Pak ya. Lupa saya, ada dua soalnya klub itu. Dia juga ada di sana juga gitu. Akhirnya saya kontak sebagai sama-sama ketika kita ada di sekolah di luar negeri. Saya di Australia, beliau ada di Imam ada di Amerika gitu. Nah jadilah itu pertama kali pembicaraan non teh ya, tidak berlatar belakang teh kita undang. Dan sekarang 24 tahun kemudian ya, itu kan kalau nggak salah dulu 2001, jadi 4 tahun kemudian juga masih terasa, apalagi sekarang makin berkurang yang namanya lahan teh gitu kan. Jadi istilahnya sekarang gimana ya gregetnya para pekebun teh, apakah owner, apakah yang bekerja di perkebunan teh, jadi owner pabrik hilir gitu kan, atau owner perkebunan teh itu sendiri yang swasta kan memiliki pemegang saham, atau para direksinya kalau di perkebunan milik negara gitu ya. Nah kalau kemarin ketika ada simposium sindikat PAU di, kita memakai pertama kali itu karena kita punya kantor di lantai 7 di ITB Innovation Park di Sumarekon. Ketika di lobi saya nge-vlog juga gitu. Salah satu yang harus dipegang ketika kita from prototype to production itu adalah right first time. Jadi right at the first time, benar di awal gitu. Nah ini salah satu yang di push, salah satu indikator kunci investasi ya, Danantara itu adalah right to win. Jadi sudah ada dua right ya, right first time, sekarang right to win. Kita harus mengenal titik awal kekuatan Indonesia di sektor tertentu gitu ya, right to win. Sumber daya alam, nah itu kan titik awal kekuatan Indonesia itu di sektor sumber daya alam. Indikator ini berkaitan erat dengan penggunaan dana abadi kan gitu. Jadi istilahnya kalau kita jabarkan, kita ikut ilmunya Danantara, kemudian kita pas-paskan gitu ya, pas-paskan di perkebunan teh,
pertahanan Indonesia itu apa sih titik awal kekuatan pertahanan Indonesia gitu ya. Nah ini supaya apa namanya hulu untung hilir untung Indonesia untung gitu ya. Itu Mas Iqbal itu bilang gitu ya. Jadi istilahnya petani untung, hulu kan petani gitu ya, pekebun ya. Hilirnya untung, Indonesia untung. Nah, ini di perkebunan teh itu apa titik awal kekuatan? Ini apa namanya? Apakah di sumber daya alamnya yang berupa perkebunan itu, ataukah kita juga push produknya gitu loh, tehnya gitu. Dan apa namanya ini memang ada 9 sektor prioritas di Danantara ya. Jadi kalau apa namanya ketika kita terpuruk bermacam-macam isu perekonomian dengan adanya tarif ini kan, orang bagaimana survival gitu kan, survive karena investor asing cabut gitu kan, turun itu kalau memperhatikan IHSG itu kan turun ya karena asing turun gitu kan, investor perusahaan-perusahaan di Indonesia jadi istilahnya emiten yang perusahaan yang menerima apa namanya dana publik itu ada 900-an dan itu turun. Nah, akhirnya pengusaha-pengusaha kuat pemiliknya buyback, membeli apa dana-dana yang ada di masyarakat itu beli gitu. Kalau enggak ya survivalnya berkepanjangan gitu. Nah ini kalau apa namanya menengok saat-saat survival gitu ya, survival buat kita semua, tidak hanya untuk perkebunan teh tapi untuk level-level perekonomian makro nasional itu kan survival. Nah ketika IHSG apa namanya turun itu kan, kalau istilahnya bermain saham, berbisnis saham saya nggak tahu kenapa ada istilah bermain saham itu ya, berbisnis saham itu kan investasi ya, kalau kemarin-kemarin investasi karena memang itu lebih baik dari apa deposito gitu kan, lebih baik juga daripada dana reksadana gitu. Jadi kalau reksadana kan nitipin modal gitu, kemudian diputer gitu kan oleh lembaga. Mengapa kita tidak memainkan peran sendiri dalam memilih saham itu ya. Tapi kemudian di perihal saham itu kan ada investasi, ada trading. Nah, trading itu kan ada apa namanya ODT ya, yang sehari lah ya sehari. Kita belum bicara masalah detik menit ya, itu agak perlu ilmu tinggi. Tapi tradingnya ODT sama swing itu 1 bulan, beli awal bulan, jual akhir bulan kan gitu. Tapi harus bener gitu ya, tahu ilmunya. Jadi salahnya trading itu memang cara cepat untuk survival bagi pemilik modal gitu ya. Kalau diinvestasikan lama, padahal istilahnya perekonomian sedang begini. Jadi ilmu trading apa saham itu, wah, di media sosial, di medsos tuh banyak sekali yang menawarkan dan itu berbayar dan itu nggak murah gitu ya. Dan saya sudah mulai ke arah sana. Nah, kemudian gencar-gencarnya survival untuk trading itu dan antara istilahnya apa namanya menampakkan wajahnya. Nah, ini Danantara memberikan apa, memprioritaskan investasi itu di 9 sektor ya. Yang pertama sektor hilir. Nah, ini ada mineral, migas, perkebunan. Ya, perkebunan kalau dibilang yang besar itu kan sawit. Tapi teh itu kan perkebunan juga. Nah, jadi istilahnya jagoan-jagoan inovasi gitu ya. Ya berebut, harus menarik perhatian para CEO, apa namanya CIO Chief Investment ya, bukan eksekutif ya kalau di Danantara, Chief Investment Officer.
itu industri hilirnya mineral migas perkebunan gitu ya. Ya kita harus pede gitu, jangan merasa aku kecil teh gitu. Ini harus pede gitu. Apa yang bisa diulik ke apa namanya untuk industri hilir teh? Ya first adalah right first time. Nah, right first time. Baru saja tadi saya sebut right to win. Nah, right to win. Jadi silakanlah ini para jagoan perkebunan teh Indonesia ini merumuskan right first time sama right to win itu apa gitu. Prioritas yang kedua untuk Danantara adalah hulu migas. Yang ketiga manufacture. Kemarin memang ada manufacture atau kesehatan ya kita bahas dalam simposium sindikat PAU. 4 ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu saya kalau dihubung-hubungkan dengan perkebunan teh ngomongnya nggak di sini dah. Itu masalahnya kan nanti kerepotannya itu kan ditembak-tembak alih fungsi perkebunan kan. Tapi yang jelas perkebunan tadi ya, industri hilir, ketahanan pangan. Tapi juga para owner levelnya ya, kalau udah direksi owner itu kan infrastruktur digital gitu. Kemudian kalau yang di perkebunan teh itu kan pasti DPL. Apa ya DPL? Istilahnya ketinggian dari laut kan tinggi ya. Infrastruktur air gitu kan. Infrastruktur air itu supaya bawahnya nggak banjir atau gimana itu keren lah itu kelola dari atas. Dan limbah keamanan energi ini perkebunan kan juga bisa menjadi perkebunan solar energi kan gitu. Jadi istilahnya ya kita lihat aja yang dekat dengan jalan tol itu kan Panglejar ya, perkebunan Panglejar itu pohon pelindungnya diganti solar panel kan gitu. Itu keren itu strukturnya untuk keamanan energi di Jawa Barat gitu. Saya kira perkebunan teh memerlukan pohon pelindung ya. Kalau kopi kan agak tinggi gitu ya. Kalau teh itu kan saya kira masih enak untuk pemeliharaannya gitu kan. Ketinggian 3 meter kalau tinggi permukaan petiknya itu kan 1,2 meter paling tidak. Jadi istilahnya masih bagus ya buat membuat pohon pelindung solar panel di perkebunan teh kan. Real estate strategik ini saya kira di luar perkebunan. Sektor baru, wah ini seperti artificial intelligence, semikonduktor. Ini kalau semikonduktor jauh dari perkebunan teh, tapi kalau artificial intelligence dikait-kaitkan bisa gitu. Saya kira itu ya yang perlu kita cermati hubungannya pertahanan Indonesia dengan Danantara ya. Tapi yang jelas kita juga bisa belajar juga Danantara menetapkan selain tadi right to win ya, 7 indikator sukses investasi ya, penggunaan dana abadi. Pertahanan punya enggak nih, dampak berganda, penciptaan lapangan kerja, daya saing negara, keamanan nasional, tren disruptif gitu, pengembalian investasi. Jadi saya kira ini informasi yang mungkin bermanfaat. Kita keroyok lah ini. Kita keroyok supaya pertahanan Indonesia itu menggeliat gitu ya. Dan yang jelas orang yang lempar-lempar gini itu, lempar-lempar ide gini ya supaya nggak pikun gitu ya. Silakan semangat ya para jagoan baik yang di pusat penelitian teh gitu ya, direksi perkebunan teh, owner perkebunan teh, mari semangat kita garap pertahanan Indonesia. Right first time, right to win. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.